Shalom, perkenalkan nama saya Afrita Baok dengan NIM 18-10172 dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang, kelas B Manajemen Pemasaran dengan mata kuliah Strategi Pemasaran dengan judul Siklus Hidup dari Produk Gerisalut yang diproduksi oleh PT Garuda Food. Nah, yang pertama sebelum masuk ke siklus hidup produk Gerisalut, saya akan menyampaikan sedikit mengenai asal mula produk Gerisalut dari PT Garuda Food. PT Garuda Food berawal dari PT Tudung yang didirikan di Pati, Jawa Tengah pada tahun 1979. Pendiri perusahaan adalah Mediang Darmo Putro, mantan pejuang yang memilih menekuni dunia usaha setelah Indonesia merdeka. Pada awal tahun 1987, Garuda Food mulai menjual hasil produksi kacangnya dengan merek kacang garing Garuda yang kini dikenal dengan kacang Garuda. Nah, kita masuk pada tahap siklus hidupnya, yaitu yang pertama tahap perkenalan dari produk Gerisalut atau introduction. Melihat prospek Geri yang menjanjikan, maka ia pun dikembangkan sebagai umbrella brand. Geri melahirkan sejumlah submerek yang kelak masing-masing diarahkan menjadi merek yang mandiri. Maka lahirlah produk awal yaitu Geri Wafer Cream. Setelah itu baru memproduksi produk lainnya seperti Geri Wafer Stick, Gerisalut, Geri Coklat, Geri Bismart, Geri Romeo Juliet, Geri Colek, Geri Misis, Geri Sauce, dan Geri Crackers beras. Nah, inilah tahap perkenalan dari Gerisalut, dan yang kedua itu tahap pertumbuhan atau growth. Sepanjang 2006, Geri membukukan pertumbuhan penjualan hampir 2 kali lipat dibandingkan rata-rata pertumbuhan kategori produk biskuit. Padahal bukan perkara mudah merebut dan memantai pangsa di industri yang tergolong sudah mature dengan tingkat persaingan yang cukup tinggi seperti industri biskuit. Menurut brand manager Geri Ferry-Haryanto, setiap tahun pertumbuhan merek ini rata-rata di atas 50%. Pada tahun 2001 sampai 2002, growth-nya itu 180%, dan pada tahun 2002 sampai 2003, growth-nya itu 115%. Tahun 2003 sampai tahun 2004, 50%, 2005 sampai 2006, 67%, dan yang tahun 2006 sampai 2007 itu growth-nya 40%. Nah, menurut catatan Mix, industri ini melayani permintaan pasar atau market size sekitar Rp 5 triliun per tahun. Nah, inilah tahap pertumbuhan atau growth dari produk Gerisalut, dan yang ketiga itu tahap kedewasaan atau kematangan. Pada kasus Geri, sarana diferensiasi yang jelas dan sering menjadi faktor pendorong bagi konsumen. Pada diferensiasi produk ini dapat didiferensiasikan berdasarkan jumlah dan dimensi sebagai produk dan jasa, baik dalam bentuk fitur, mutu, kinerja, daya tahan, keandalan, mudah diperbaiki, dan lain sebagainya. Diferensiasi yang dibandingkan terutama pada komunikasi pemasaran yang konsisten, yaitu melayani kebutuhan target pasarnya, yaitu kalangan anak-anak. Nah, untuk produk ini masih sampai pada tahap kedewasaan atau kematangan. Jadi, di sini saya simpulkan bahwa dari siklus hidup yang dijabarkan,
produk Geri Salut ini masih berada pada siklus hidup tahap ketiga, yaitu tahap kedewasaan atau kematangan. Karena Geri Salut masih terus melakukan strategi dengan cara menggarap pasar anak-anak. Geri dapat melihat sisi yang berbeda dan kebanyakan pesaing tidak memahami hal ini. Padahal pasar anak-anak menjadi tunggangan bagus, terutama pada pasar wafer. Jadi demikianlah penyampaian dari saya. Sekian dan terima kasih.